Tunawisma di Prancis berada pada level yang sangat kritis. Kenapa tidak? Lantaran masalahnya tidak terpecahkan sampai saat ini. Meskipun perencanaan pemerintah yang cermat telah dilakukan untuk meningkatkan kehidupan tunawisma secara nasional. Nasib para tunawisma di Prancis merupakan ekspresi dari masalah perumahan yang lebih luas di seluruh negeri. Ini telah menyebabkan lebih dari 3,6 juta orang kehilangan rumah, tinggal di akomodasi yang penuh sesak, atau diredukasi menjadi situasi pekerjaan yang kritis dalam penanganannya. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Di channel ini kami memandu Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Prancis. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Prancis. Tunawisma adalah masalah sosial yang signifikan di Prancis. Perkiraan menunjukkan bahwa itu mempengaruhi lebih dari 140.000 orang, dengan 30.000 diantaranya adalah anak-anak. Tunawisma di Prancis juga tidak memiliki tingkat kelangsungan hidup yang baik. Seperti pada tahun 2018, 566 orang tunawisma meninggal secara nasional. Tunawisma di Prancis diakibatkan oleh hambatan sistematik dan sosial kemiskinan, pengangguran, kenaikan sewa, kekerasan dalam rumah tangga, masalah hukum, penyalahgunaan narko, dan penyakit mental serta fisik adalah faktor-faktor yang signifikan. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan merasa sulit untuk membeli perumahan. Kondisi keuangan yang buruk membuat mereka kehilangan tempat tinggal yang layak. Di suatu tempat sekitar 463.000 orang di Paris hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran mungkin bersifat jangka panjang atau mungkin terjadi secara tiba-tiba. Orang yang menderita itu tidak mampu membayar sewa atau hipotek. Restrukturasi industri memiliki dampak besar di Prancis. Ini menyebabkan pekerja kerah biru kehilangan pekerjaan. Mereka juga tidak dapat mentransfer keterampilan mereka di tempat lain. Hal ini mengakibatkan tingkat ketidakamanan kerja yang tinggi. Ketidakamanan pekerjaan ini memainkan peran yang cukup besar dalam menyebabkan ketidakpastian perumahan itu sendiri. Kenaikan umum harga properti telah membuat hidup lebih sulit bagi orang-orang ini. Peningkatan urbanisasi menyebabkan peningkatan permintaan properti. Ini karena orang pindah ke pusat kota ini untuk mencari standar hidup yang lebih baik. Tapi ini juga mendorong harga naik. Hal ini membuat sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk membeli perumahan.
Korban penyakit mental dan fisik juga menghadapi tunawisma. Keluarga mereka tidak dapat menanggungnya atau tidak mampu membayar perawatan untuk mereka. Dengan demikian, orang-orang seperti ini akhirnya hidup di jalanan. Organisasi sukarelawan dan pekerja sosial memainkan peran penting dalam membantu para tunawisma. Mereka menyediakan berbagai dukungan dan layanan darurat kepada mereka yang berada di jalanan atau para tunawisma. Pemerintah Prancis berusaha mendanai sebanyak mungkin pilihan perumahan permanen. Ia juga telah menyiapkan nomor telepon darurat 24*7 dengan kode 115 untuk merujuk penelepon tunawisma ke tempat tidur darurat. Paris menandai tonggak sejarah yang suram pekan lalu ketika seorang pria tunawisma berusia 50 tahun ditemukan tewas di jalanan. Kematian terbaru memicu kecaman dari seorang politisi lokal yang menggambarkan berita itu sebagai sedih dan meminta otoritas pusat untuk membuka tempat penampungan darurat bagi keluarga yang tidur di luar. Pada bulan Maret tahun 2022, The Collective memberikan penghormatan kepada para tunawisma yang meninggal pada tahun 2020 yang lalu, yang berjumlah lebih dari 535 orang. Mereka melakukannya dengan memproduksi 535 video yang menceritakan kisah individu mereka yang meninggal. Jumlah orang yang meninggal di jalanan di Prancis telah meningkat tajam dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2002, angka resmi menyebutkan angka 88 kematian di seluruh Prancis. Pada tahun 2007, jumlahnya meningkat menjadi 199 orang. Saat krisis keuangan global melanda Prancis pada tahun 2008, kematian melonjak menjadi 383. Telah membengkak menjadi lebih dari 200.000 orang, yang merupakan peningkatan lebih dari 50% dalam 15 tahun terakhir ini. Lebih dari 30.000 orang diantaranya adalah anak di bawah umur. Ketika pandemi COVID-19 telah menghantam Prancis dan kepresidenan Macron telah dirusak oleh protes, tujuan itu telah lama dilupakan. Saat musim dingin semakin dekat dan pembatasan COVID-19 mulai berlaku, pemerintah setempat mencoba menerapkan langkah-langkah darurat untuk menampung sementara para tunawisma dalam upaya mengurangi kematian dan rawat inap. Namun kesengsaraan tunawisma Prancis bukanlah akibat dari kurangnya perumahan. Menurut sebuah studi baru-baru ini, dari 37 juta rumah di negara ini, lebih dari 3 juta kosong, yang lebih dari 10 kali jumlah tunawisma itu sendiri. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Jangan lupa juga request negara mana yang akan kami bahas di video-video berikutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.